La nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang saya hormati seluruh jajaran pimpinan cabang Muhammadiyah Balen, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah ketarjian Ahad pagi yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang berupa kesehatan dan juga kesempatan, sehingga kita masih bisa istiqomah dalam upaya kita mentradisikan keilmuan ketarjian di lingkungan warga Muhammadiyah. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, insya Allah untuk topik kajian kita pada pagi hari ini, kita akan mengkaji tentang korban keroyokan atau saweran antara wacana dan kritik. Jadi ada istilah korban keroyokan. Keroyokan itu maksudnya setiap orang ikut ngeroyok. Ikut apa? Ngeroyok. Atau mungkin bisa kita istilahkan korban saweran, tapi dalam arti positif ya, bukan negatif. Maksudnya setiap orang boleh nyawer, mau 50.000, mau 100, mau 200, mau 300 atau 500 sesuai dengan kemampuan. Yang mana korban keroyokan atau saweran itu jumlah anggota yang korban itu melebihi kuota syar'i. Yang boleh syirkah itu kan unta sama sapi, maksimal 7 orang. Maksimal apa? 7 orang. Kalau kambing maksimal 1 orang. Tapi kalau dalam korban keroyokan ini, 1 kambing bisa dikeroyok tidak hanya 1 orang, tapi banyak orang tuh. Mungkin satu sekolah, 1 RT, mungkin 1 desa juga gitu. Nah, itu. Dan setiap orang apa? Boleh nyawer sesuai dengan kemampuan. Antara wacana dan kritik. Ya, wacana itu memang sudah diseminarkan oleh majelis tarjih, tapi sampai saat ini belum menjadi keputusan. Dan kritik, ya ini kritik yang saya coba sampaikan atau saya berikan terhadap wacana korban keroyokan atau saweran. Bapak dan ibu sekalian dimuliakan Allah, kita mulai dari paradigma fikih klasik. Kalau kita lihat dalam kitab Madhab Asy-Syafi'i, yaitu Minhajut Thalibin wa Umdatul Muftin, yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi. Ini kitab yang cukup otoritatif dalam Madhab Syafi'i. Qaul mu'tamad, pendapat yang otoritatif dalam Madhab Syafi'i itu kembalinya ya ke kitab Minhajut Thalibin wa Umdatul Muftin. Itu punya ratusan syarah. Di antara syarahnya ada Tuhfatul Muhtaj yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Ini yang banyak dijadikan referensi oleh Syafi'iyah di Asia Tenggara, di Yaman. Kalau di Mesir itu pakai Nihayatul Muhtaj yang ditulis oleh Al-Imam Ar-Ramli. Semuanya syarah Minhajut Thalibin wa Umdatul Muftin. Ini kitab yang paling otoritatif dalam madhab Syafi'i. Ketika menjelaskan hewan korban, coba kita baca ya. Wal ba'iru wal baqaratu an sab'atin. Wal ba'iru dan unta, wal baqaratu dan sapi an sab'atin mencukupi 7 orang. Maksudnya maksimal 7 orang. Kalau kurang dari 7 orang bisa beli sapi ya enggak boleh, ya boleh. Misalnya 1 orang korban 1 sapi boleh. Tapi kalau 8 orang korban 1 sapi
nggak boleh, itu melebihi kuota syar'i. Wasyatu an wahidin, kalau kambing mencukupi satu orang. Ini paradigma fikih klasik. Paradigma fikih klasik ini, monggo Pak, juga masih dianut oleh majelis tarjih, masih dianut oleh majelis tarjih. Kalau kita lihat di buku tuntunan ibadah korban majelis tarjih dan tajsid pimpinan pusat Muhammadiyah, bukunya kecil itu, tapi nggak saya bawa ya. Di sana dijelaskan pada umumnya satu ekor kambing atau domba untuk satu orang, satu ekor unta atau sapi boleh 7 orang, ini maksimal ya. Tapi kalau misalnya tadi minimal 6 orang, 5 orang atau 1 orang beli satu sapi bisa ya, ya sudah sah. Tapi kalau lebih dari 7 itu yang nggak boleh. Tetapi diperbolehkan berkorban atas nama 1 orang dan keluarganya, karena korban itu dia sunnah kifayah, tapi untuk ahlul bait, untuk satu rumah atau satu keluarga ya itu. Jadi korban atas nama keluarga itu memang diperbolehkan itu. Artinya kalau kita lihat di tuntunan ibadah korban majelis tarjih dan tajdid pimpinan pusat Muhammadiyah, masih mengikuti paradigma fikih klasik atau enggak? Masih, karena pakai kuota syar'i. Kalau sapi dan unta maksimal 7 orang. Kalau 1 ekor kambing atau domba 1 orang, itu juga dihitung keluarganya ya. Tapi masih mengikuti paradigma fikih klasik. Tetapi korban keroyokan atau saweran itu sudah menjadi budaya. Sudah menjadi apa? Budaya atau tradisi yang berkembang di masyarakat. Di aum kita, sekolah, rumah sakit maupun yang lainnya ya, itu kalau Idul Adha ya bikin korban keroyokan, atau tiap orang ikut nyawer atau ngeroyok tadi, urunan tadi sesuai dengan kemampuan. Iya atau enggak? Ya kan, di sekolah kita kan ada kegiatan korban itu, tapi korbannya keroyokan itu. Makanya siswanya kalau di sekolah ya suruh urun gitu. Di perusahaan gitu, di perusahaan karyawan-karyawan juga pada korban keroyokan atau saweran. Kemudian komunitas itu macam-macam ya. Misalnya kita komunitas ngaji ketarjian Ahad pagi, ini bisa kita bikin urunan atau korban keroyokan. Nah, sehingga korban keroyokan, korban saweran itu sebenarnya sudah menjadi apa? Tradisi atau budaya. Sehingga perlu untuk direspon nih. Perlu untuk apa? Direspon. Dan di antara alasannya atau beberapa alasan yang melakukan korban saweran atau keroyokan, yang pertama prinsip at-taisir, yaitu kemudahan. Kalau tiap orang suruh urun berapa Pak sekarang standar sapi yang umum? 3 juta itu. Itu mungkin berat itu. Mungkin apa? Berat itu. Tapi kalau korban saweran atau urunan atau apa? Keroyokan itu sesuai dengan kemampuan kita. 50.000 sudah bisa ikut korban, atau 100.000 bisa ikut korban sesuai dengan kemampuannya gitu. Itu. Yaitu mempertimbangkan prinsip apa? Kemudahan. Yang kedua, dapat sapi besar atau raksasa. Dapat sapi besar atau raksasa gitu. Kalau misalnya sapi itu 7 orang Pak, kalau korban di jenengan tadi berapa? 3 juta, itu kan 21 juta. Itu dapat 1 sapi Pak. Bagaimana kalau 2 kelompok digabungkan menjadi 14
orang. 21 kali 2 berarti 42. Sapi, 2 sapi seekor 21, 2 dengan 1 sapi 42 juta, itu besar mana Pak? Besar 42 Bu ya? Ya. 42 kurang besar gitu. Bisa ditingkatkan 3 kelompok gitu. 3 kelompok. Kurang besar lagi 4 kelompok. Atau nggak perlu kelompok, yang penting misalnya satu PCM ini dikoordinasi jadi satu untuk beli sapi raksasa kayak sapinya Pak Prabowo. Berapa? 500 juta itu. Itu luar biasa itu, luar biasa. Sehingga yang ketiga alasannya memperbesar syiar. Kalau misalnya PCM Balen bisa beli 1 sapi seharga sapinya Pak Prabowo 500 juta, itu heboh itu pasti. Ya kan ya? Masuk muri itu. Ini kan memperbesar syiar Pak ya. Kan korban itu kan tujuannya apa? Syiar juga. Yang kedua, korban itu dimensinya apa? Sosial. Yang penting selama membawa maslahah, memperbesar syiar, membawa manfaat, bisa menyantuni banyak fakir miskin, kenapa enggak boleh. Dan setiap orang punya apa Pak Bu, bisa ikut serta berkorban. Tapi kalau tetap dibatasi kuota syar'i, itu hanya orang kaya yang mampu berkorban. Bisa dipahami ya? Itu alasan yang membolehkan korban apa? Keroyokan atau saweran. Sehingga memunculkan perbedaan perspektif atau hukum bagi yang berpegang pada nas. Kalau korban itu meskipun dimensinya sosial, tapi dia juga bersifat ta'abudi, yang mana aturannya harus mengikuti apa yang dijelaskan dalam hadis Nabi. Ya, korban saweran keroyokan itu disebut latihan saja, berarti tidak korban sungguhan gitu. Latihan. Latihan tapi tiap tahun latihan Pak ya. Seriusnya kapan gitu. Itu disebut latihan korban saja. Apakah dapat pahala? Ya dapat, tapi pahalanya sedekah daging, bukan pahala korban yang betulan, karena ini masih latihan. Kayak anak latihan puasa apa? Puasa beduk gitu. Dapat pahala atau enggak? Dapat pahala kalau dia berusaha untuk latihan puasa, tapi puasanya latihan, pahala latihannya bukan pahala sholat puasanya, karena puasa itu ya diawali terbit fajar sampai terbenamnya matahari kan gitu. Jadi kalau korban latihan dia dapat pahala, tapi pahala sedekah daging, bukan pahala korban. Yang kedua, karena ini sudah menjadi budaya dan ada beberapa pertimbangan tadi Pak, ada unsur taisir, kemudahan, bisa dapat sapi besar atau raksasa, bisa memperbesar syiar, bahwasanya korban itu meskipun ta'abudi, sifatnya ibadah, tapi dia dimensi sosial. Kalau dimensi sosial boleh dikaji sesuai dengan konteks kekinian. Kenapa korban saweran atau keroyokan itu disebut korban latihan? Ya nggak bisa, itu ya disebut apa? Ya korban gitu. Ini perspektif yang kedua gitu. Biar setiap orang itu kan punya apa? Punya peran, bisa menjalankan ibadah sesuai dengan kemampuan gitu. Itu ya, berarti memunculkan dua apa? Perspektif. Yang satu bilang itu korban latihan, yang satu bilang itu ya korban sungguhan gitu. Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah. Apakah ada ulama yang
mempunyai pandangan kalau korban saweran atau urunan itu disebut korban betulan, bukan korban apa? Latihan. Sebenarnya di antara ulama-ulama Indonesia sebelum nanti lahirnya kajian di Majelis Tarjih ya, Hasan Bandung atau Ustadz atau Tuan Hasan Bandung Persis atau Mahagusuk atau apa Bangil, yang bukunya banyak dibaca oleh warga Muhammadiyah, terjemah Bulughul Maram, pengajaran sholat, soal jawab, dan tulisan-tulisan beliau di apa Al-Muslimun dan seterusnya ya, itu banyak dibaca oleh warga Muhammadiyah. Itu sudah memberikan fatwa atau pandangan kalau korban saweran atau korban keroyokan atau urunan tadi ya disebut apa? Ya disebut korban. Ini sebagaimana kita temukan dalam terjemah Bulughul Maram Hasan, yaitu di bab korban-korban halaman 671. Terjemahan Bulughul Maram Hasan itu kan ngasih keterangan Pak, diterjemahkan terus kasih apa? Keterangan. Ketika beliau menerjemahkan hadis Jabir ibn Abdullah yang disebutkan oleh pengarang kitab Bulughul Maram, yaitu Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Coba hadisnya kita coba lihat ya. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dan dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma qala, ia berkata, naharna ma'an nabiyyi, kita menyembelih bersama Nabi amal Hudaybiyah, pada tahun Hudaybiyah. Tahun apa? Hudaybiyah. Berarti ini konteksnya kurban atau haji Pak? Amal Hudaybiyah itu konteksnya Nabi mau haji, tapi haji Nabi gagal karena dihadang oleh orang kafir Quraisy di tahun 6 Hijriah. Ketika Nabi gagal melakukan apa? Haji. Orang haji itu kalau sudah ihram nggak boleh sembarangan apa? Dibatalkan. Ketika dibatalkan kena apa? Dam. Kena dam. Meskipun alasannya yang pertama dia muhsor. Muhsor itu dihalangi oleh musuh, sehingga apa? Nggak sampai bisa melakukan haji. Atau misalnya sakit itu. Misalnya apa? Sakit. Sudah ihram sakit, nggak bisa wukuf, nggak bisa terus ya melakukan rukun haji, ya berarti kena dam. Dia harus harus mengulangi hajinya di tahun berikutnya. Hajinya dianggap tidak sah itu. Wa atimul hajja wal umrata apa? Lillah. Fa in uhsirtum famastaisara apa? Minal haji. Fa in uhsirtum, kalau engkau terkepung, maksudnya tidak dikepung oleh kafir Quraisy, famastaisara minal haji, suruh menyembelih haji. Sehingga yang dilakukan Nabi itu menyembelih haji. Di sini dikatakan al badanata an sab'atin, satu ekor unta mencukupi 7 orang. Wal baqarata an sab'atin, satu ekor sapi mencukupi 7 orang. Rawahu Muslimun, riwayat Imam Muslim. Yang menjadi pertanyaan Pak Bu, satu-satunya hadis, ini penting analisa ya, karena kalau jenengan baca Bulughul Maram nggak punya analisa itu nggak paham gitu. Karena setiap hadis yang diletakkan oleh Ibnu Hajar itu punya makna sendiri-sendiri, termasuk pemilihan kata itu nggak bisa dipahami kecuali orang yang ahli. Kayak di sini, yang menjadi pertanyaan, ini hadis hadyu atau hadis korban? Tadi hadis Jabir bin Abdullah ini hadyu, tapi kenapa disebutkan di babul adzohi, bab korban? Kenapa Ibnu Hajar milih hadis hadyu untuk korban? Sebenarnya yang disebutkannya hadis korban. Kenapa hadis
hadyu. Nanti jenengan cek di Bulughul Maram, nanti tidak ada hadis yang lain kecuali hadis Jabir ibn Abdillah yang bicara apa? Sirkah pada sapi dan onta. Berarti menurut paradigma Ibnu Hajar Asqalani itu gimana Pak Tebu kalau jenengan menyimpulkan? Berarti kesimpulannya Pak, Ibnu Hajar Asqalani memahami antara hadyu dan korban itu sama sebagaimana umumnya para fuqaha atau para ahli fikih, sehingga hadis yang berkaitan dengan hadyu dimasukkan di babul adhohi, di bab korban. Bisa dipahami Pak ya? Ini analisa dalam loh. Kalau kita baca sendiri saya yakin nggak bakal sampai kesimpulan ini ya. Sehingga diberi keterangan oleh Ustadz Hasan ya. Coba keterangan yang ketiga. Adapun di urusan udhiyah, korban hari raya, berarti Hasan sudah membaca apa? Meskipun tidak disebutkan secara sharih, secara jelas. Adapun di urusan udhiyah, berarti Hasan sudah tahu hadis Jabir ibn Abdillah itu bicara hadyu, bukan bicara udhiyah, bukan bicara korban. Lantaran tidak dibatas dan tidak ditetapkan, dan lantaran Nabi pernah berkorban kambing untuk keluarganya dan umatnya. Tapi kita harus catat Pak nanti. Hasan bilang lantaran tidak dibatas dan tidak ditetapkan. Ini apa? Kurang dalam. Karena ada hadis nanti Ibnu Abbas barangkali ini apa luput dari analisa Hasan. Dia bilang lantaran tidak dibatas dan ditetapkan, artinya yang dibatas dan ditetapkan itu apa? Hadyu kan gitu. Kalau udhiyah, kalau korban tidak, padahal nanti ada hadis Ibnu Abbas. Dan lantaran Nabi pernah berkorban kambing untuk keluarga dan umatnya. Maksudnya bagaimana? Nabi itu tiap Idul Adha korban kapsen, 2 kambing kibas. Yang satu untuk dirinya dan keluarganya, yang satu untuk umatnya. Untuk apa? Umatnya, kambingnya Nabi berapa? 2. Yang untuk umatnya 1 kambing. Kambingnya 1 tapi diperuntukkan untuk umatnya Nabi berapa banyak? Jadi kan hitung atau enggak? Meskipun belum lahir tetap katon Pak. Nah bagaimana kalau sahabat yang sudah meninggal sebelum Nabi korban itu Pak? Ikut atau enggak? Berarti yang masa enggak dihitung umatnya Pak? Ya dihitung Pak maksudnya. Berarti yang meninggal maupun yang belum lahir apa? Dihitung gitu. Maka tidak ada larangan buat kita bersekutu membeli 1 kambing buat berkorban walaupun lebih dari 7 orang. Berarti Hasan dulu sudah berpandangan kalau korban saweran, korban keroyokan itu boleh. Alasannya apa? Karena Nabi pernah berkorban untuk umatnya Nabi itu banyak itu. Padahal Nabi korbannya hanya pakai kambing, 1 kambing gitu. Itu ya, itu alasan Hasan. Berikutnya LDII, Lembaga Dakwah Islam Indonesia ya. Dulu Darul Hadis, kemudian apa Pak? Lengkari beberapa kali berubah nama ya. Itu ternyata kalau korban itu saweran Pak atau keroyokan. Sehingga di LDI itu sapinya ada yang 50 juta, ada yang 100 juta. Kalau di tempat jenengan maksimal berapa juta Pak 1 ekor sapi? 21 itu mentok Pak. 25, 24, yang 30 juta saja berat ya. Sehingga sapinya kecil-kecil gitu. Ya yang penting sikilnya, kakinya 4.
Beda dengan LDII. Itu apa? Besar. Menambah nilai apa? Syiar tadi. Ya, ternyata mereka juga berpandangan kalau korban saweran, korban keroyokan itu diperbolehkan. Bolehkan itu. Oke. Nah, sehingga isu korban saweran ini ya harus dibahas oleh majelis tarjih, karena tadi di awam kita sudah menjadi budaya atau tradisi. Ini masih dihukumi latihan terus, nggak pernah serius, atau diloloskan ya disebut korban saja lah gitu, daripada kasihan tiap tahun latihan aja apa dianggap apa korban. Nah, sehingga fikih korban kontemporer ini pernah diseminarkan. Ini biasanya putusan tarjih itu kan sebelum menjadi putusan kan diseminarkan dulu kan. Dilihat apa para ahli berbicara tentang masalah tersebut. Di sini tentang masalah apa? Korban saweran atau urunan. Alasannya argumentatif, kuat atau tidak. Biasanya kan diseminarkan dulu. Inti dari seminar itu kan mendengarkan apa? Perspektif atau pandangan sebelum nanti dibawa ke Monas Tarjih. Gini. Kenapa kok Muhammadiyah penting untuk mengangkat isu ini, Pak? Ya karena tadi ini sudah menjadi budaya, sudah menjadi tradisi, dan fikih Muhammadiyah itu apa? Bisa mengalami perkembangan karena ada wawasan tajdid oriented, wawasan pembaruan. Apa yang sudah dirumuskan dalam kitab fikih klasik itu mungkin saja bisa kita kaji apa? Kaji kembali gitu. Oke. Nah, sehingga di tahun 2022 Pak diadakan oleh Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah seminar nasional tentang fikih korban kontemporer. Yang menjadi pemakalah ketika itu Dr. Zainuddin MZ, bukan Zainuddin MZ dai sejuta umat ya, tapi ini Zainuddin MZ Jawa Timur ya, atau di PWM Muhammadiyah apa? Jawa Timur ya. Yang mana di minggu yang lalu sudah kita kaji tentang pandangan beliau tentang apa? Kalau yang dilarang dipotong kukunya dan rambutnya itu katanya hewan korbannya. Tapi sudah kita kaji, kita telusuri hadis-hadisnya, ternyata orangnya. Maksudnya kuku mudhohi atau sahibul korban dan rambut mudhohi atau sahibul korban. Kalau kita lihat di makalah tersebut ya, yang pertama, kenapa penting untuk dilakukan pembaruan fikih korban, terutama yang berkaitan dengan kuota syar'i. Kuota syar'i ini kenapa nggak dikaji apa? Kembali. Di antara alasannya Pak, korban itu dimensinya ibadah jelas, tapi korban juga ada dimensi apa? Sosial. Sesuatu yang ada dimensi sosial itu bisa mengalami perkembangan atau enggak? Bisa gitu. Sehingga boleh dikaji apa? Kembali. Yang penting nilai ibadahnya masih, tapi masih tetap dalam bingkai maqasid syariah, dan dampaknya itu lebih maksimal. Sehingga korban keroyokan atau saweran tadi kan memiliki beberapa apa? Alasan yang cukup logis dalam konteks apa? Kekinian. Yang pertama ada prinsip kemudahan. Yang kedua apa? Kita bisa membeli sapi raksasa atau sapi yang cukup besar. Kemudian memperbesar syiar ibadah korban. Yang berikutnya, tiap individu bisa berpartisipasi dalam ibadah korban. Sehingga ibadah korban tidak hanya
bagi orang-orang yang mampu atau kaya. Nah, untuk mengkaji ini Pak, pemakalah yaitu Dr. Zainuddin MZ mengawalinya dengan kita harus membedakan antara hadyu dengan korban, atau mungkin juga akikoh gitu. Kalau beliau di sini mengatakan apakah hadyu atau dam, atau udhiyah atau akikoh, padahal hadyu dengan dam itu sama Pak. Tapi hadyu itu lebih umum ya. Hadyu itu lebih umum, dan hadyu itu bahasa Quran atau bahasa hadis. Tapi kalau dam itu bahasa fikih. Tapi tidak setiap hadyu itu karena pelanggaran haji. Kalau dam itu kan karena pelanggaran haji itu Pak, ya kan? Misalnya hadyu mutamati, orang yang haji tamato. Orang yang haji tamato itu melakukan pelanggaran haji atau tidak? Tidak. Dia haji kok. Dia umroh dulu baru haji. Tapi dia kan kena hadyu. Tapi ini tidak disebut dam. Orang muhsor terkepung musuh kayak Nabi, ketika Nabi mau haji di Hudaybiyah dikepung oleh orang kafir Quraisy. Apakah itu pelanggaran haji? Oh, tidak, dikepung kan bukan yang salah sendiri kan, itu bukan kelalaian itu. Tapi karena dia tidak bisa menyelesaikan haji kan harus bayar hadyu. Berarti hadyu itu tidak selalu berkaitan dengan pelanggaran haji. Tapi kalau dam itu pelanggaran. Sehingga hadyu itu lebih umum. Hadyu itu ya di dalamnya ada dam. Ada apa? Ada dam. Berarti hadyu itu lebih umum. Berarti ada hadyu, ada udhiyah, ada akikoh. Ini kan sebenarnya mirip Pak. Semuanya berkaitan dengan apa? Penyembelihan hewan. Tapi ada perbedaan. Ada apa? Perbedaan. Nanti kita coba lihat ya beberapa perbedaannya. Yang pertama, kata pemakalah ya, setiap hadis harus dipahami secara proporsional, tidak digebiah-oyah kalau bahasa awamnya. Yaitu kita lihat sisi mukalafnya, hukum distribusi dan etika penyembelihannya. Kalau udhiyah yaitu korban, itu mukalafnya orang yang dianjurkan untuk melakukan itu individu atau kolektif Pak Bu? Kolektif, karena korban itu sunnah kifayah untuk satu keluarga, kan berarti kolektif Pak. Kalau ada satu anggota keluarga yang melakukan, yang lainnya sudah tidak dituntut. Tapi kalau mau melakukan semuanya juga boleh ya. Misalnya satu keluarga bapaknya sudah korban, ibunya sudah tidak dituntut untuk korban. Tapi kalau ibunya saya punya uang gitu, korban sendiri ya boleh gitu. Atau mungkin bapaknya uangnya kurang Pak ya, untuk ikut iuran sapi 3 juta, bapaknya cuma punya uang 2 juta. Bu, kamu duit enggak tambahi, boleh atau enggak Pak? Nah, itu boleh karena konteksnya apa? Keluarga gitu ya. Artinya kalau korban itu mukalafnya kolektif. Hukumnya sunnah. Tempat penyembelihan dan distribusinya bebas. Boleh untuk orang fakir, miskin, kaya boleh dikasih atau enggak? Boleh. Maksud syariahnya perawian bersama di hari korban itu. Tapi kalau hadyu mungkin beda Pak, beda. Mukalafnya itu individu, satu orang gitu. Satu orang. Disembelihnya di mana? Hadyan baligol Ka'bah, yaitu di Mekah gitu. Ada persamaan, ada perbedaan. Yang kedua, konsep keluarga dalam tatanan masyarakat modern itu mengalami perkembangan dan perluasan. Keluarga itu jangan dipahami terdiri dari bapak, ibu, dan anak.
Kalau kita halal bihalal itu apa spanduknya apa Pak? Keluarga besar. Itu satu itu kan banyak rumah Pak. Sehingga keluarga itu mengalami perkembangan makna. Sehingga PRM itu bisa disebut keluarga besar tingkat ranting, PCM tingkat cabang, PDM tingkat kabupaten, semuanya keluarga besar Muhammadiyah gitu. Sehingga kalau misalnya PCN bikin korban keroyokan, korban saweran kan satu keluarga gitu. Yang berikutnya, korban itu ada nilai syiar ya. Wa man yu'azzim sya'airallah. Syiar itu harus dibesarkan. Kalau korban jenengan hanya sapi 21 Pak gitu. Itu nilai syiarnya wah atau enggak itu? Enggak wah itu. Kapan jenengan bisa apa? Korban sapi senilai 100 juta atau 500 juta sebagaimana sapinya Pak Prabowo gitu. Nah, semacam itu enggak mungkin bisa dilakukan kecuali ketika kita menerima apa? Korban saweran atau keroyokan. Itu diantara alasan pemakalah atau Dr. Zainuddin. Kita coba lihat Pak. Ada beberapa hadis yang berbicara tentang syirkah. Kalau onta 7 orang, kalau sapi 7 orang gitu. Semua hadisnya kita coba lihat. Nanti bicara hadyu atau bicara udhiyah, bicara sesembelihan orang haji atau korban. Kita coba lihat. Yang pertama, saya baca cepat saja ya. Hadis Jabir. Saqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah sab'ina badanatan. Nabi itu menuntun di tahun Hudaybiyah 70 unta. Fanaharo al-badanata an sabatin. Nabi menyembelih 1 unta untuk 7 orang. Ini hadyu atau korban Pak? Hadyu atau korban? Hadyu. Pokoknya kalau tahun Hudaybiyah pasti hadyu. Yaitu Nabi mau haji tapi dikepung oleh kafir Quraisy. Jelas ya? Hadis Jabir berarti hadyu bukan korban. Hadis yang kedua Ibnu Abbas. Ahda Rasulullah SAW amal Hudaybiyah, terus itu nggak usah saya baca. Nabi itu memberikan hadyu tahun Hudaybiyah. Berarti apa Pak? Ya hadyu ahda kok. Berarti tidak bicara tentang korban. Hadis yang ketiga, hadis Jabir ibn Abdullah. Kharajna ma'a Rasulullah SAW muhillina bil hajj. Kami keluar bersama Rasulullah ihram dengan haji. Kemudian Rasulullah apa? Memerintahkan kalau mau tahallul suruh beli apa? Kalau mau tahallul apa? Suruh menyembelih hadyu. Kemudian kalau unta dan sapi mencukupi 7 orang, berarti konteksnya apa? Muhillina bil hajj, berarti jelas haji, yaitu hadyu bukan korban. Hadis Jabir bin Abdullah ini yang kita baca tadi di Bulughul Maram. Al-Baqaratu an sab'atin wal jazur an sab'atin. Konteksnya apa? Tahun Hudaybiyah berarti hadyu, mukallafnya individu, tidak kolektif. Hadis yang ketiga, hadis Jabir bin Abdullah juga. Fa amarna idza ahlalna an nuhdiyah. Ya berarti hadyu gitu. Hadis Jabir ibn Abdullah yang berikutnya juga hadyu. Dari segi manhaj tarjih Pak, yang dilakukan oleh pemakalah yaitu Dr. Zainuddin MZ, itu menggunakan asumsi integralistik. Ini kalau manhaj tarjih kita ya. Maksudnya apa? Melakukan istiqra' maknawi. Istiqra' maknawi itu Pak, induktif tematis, yaitu mengumpulkan semua hadis dibaca secara bersamaan, nggak hanya model satu hadis Jabir ibn Abdullah,
hadis Amul Hudaybiyah bicara tentang hadyu kemudian dibawa ke korban. Secara metodologi itu masalah atau enggak? Tidak sesuai dengan manhaj tarjih ya, meskipun Dr. Zainuddin tidak menjelaskan nama metodologinya ini. Dia hanya mengatakan semua hadis harus didudukkan, dibaca secara proporsional. Dia bicara tentang apa? Kalau hadyu ya dibawa ke hadyu, kalau korban ya dibawa ke korban. Kesimpulannya, semua hadis yang disebutkan tadi, ada 5 hadis yang syirkah itu sebenarnya hadyu, bukan korban. Nah, kenapa kok jenengan batasi kalau korban itu harus dibatasi kayak hadyu? Bisa dipahami Pak logikanya? Bisa ya? Nah itu. Sekarang kita coba lihat berikutnya. Apa yang mendasari kebolehan korban keroyokan atau saweran tadi? Tadi kita bedakan, kalau korban mukallafnya apa? Kolektif. Kalau hadyu individu. Kita coba lihat Pak. Udhiyah itu kolektif ya. Nabi dalam hadis Mikhnaf ibn Sulaim ya, ya ayuhan nas ala kulli ahli baitin, setiap keluarga fi kulli amin, tiap tahun udhiyah, yaitu korban. Ini kolektif atau individu? Kolektif, berarti korban gitu. Satu keluarga. Hadis Abu Ayyub Al-Ansari, nah, ini penting Pak, yang mendasari bahwasanya korban itu boleh untuk satu keluarga. Ketika Atha ibn Yasar tanya Abu Ayyub Al-Ansari, bagaimana korban di zaman Nabi? Maka jawaban beliau, kana rajulu fi ahdin nabi yudhahi bisyati anhu wa an ahli baiti. Seseorang di zaman Nabi korban dengan 1 ekor kambing untuk dirinya dan keluarganya. Berarti mukallafnya apa? Keluarga, yaitu kolektif. Yang berikutnya hadis Jabir bin Abdullah. Ini redaksinya banyak Pak, tapi kita ambil garis besarnya saja ya. Yaitu Nabi ketika Idul Adha korban berapa tadi? 2 ekor kambing gibas, yang satu untuk dirinya dan keluarganya, yang satu untuk umatnya. Itu hadisnya banyak ya. Ada hadis Jabir ibn Abdullah, ada hadis Jabir ibn Abdullah tapi riwayat yang lain, kemudian Abu Hurairah, kemudian hadis atau Ibn Yasar ya. Intinya ketika Nabi korban untuk umatnya, itu kan berarti 1 kambing diperuntukkan banyak orang. Kalau kita korban saweran atau keroyokan, 1 kambing untuk 1 sekolahan, 1 ekor sapi yang tadi seharga 100 juta atau 500 juta untuk 1 BCM misalnya, kan gitu. Itu ya, itu. Sehingga kesimpulan kita ya dari pemaparan Dr. Zainuddin MZ tadi, korban keroyokan itu dan saweran itu boleh Pak ya. Alasannya apa tadi? Dalil hadyu yang pertama, hadyu itu sifatnya personal. Kalau korban kolektif harus dibedakan. Artinya tidak boleh korban dikiaskan dengan hadyu sebagaimana paradigma fikih klasik. Ibnu Hajar Asqalani dalam Bulughul Maram membawakan hadis hadyu di bab korban, berarti kan melakukan kias Pak. Seharusnya Ibnu Hajar mendatangkan hadis korban tentang kuota syar'i itu ada atau enggak gitu. Dari hadis-hadis yang ditelusuri pemakalah di sini tidak dipaparkan satu pun hadis tentang kuota syar'i dalam konteks korban. Jangan-jangan nggak ada ini kan itu. Ya, berikutnya Nabi berkorban atas nama umatnya, sudah kita kaji. Yang kedua, keluarga dalam konsep modern mengalami perluasan makna tadi. Nah, sekarang Pak, ini saya sudah masuk pada
kritik wacana korban keroyokan. Berarti kesimpulannya dalam seminar nasional tarjih korban keroyokan saweran hukumnya apa? Boleh. 3 alasan tadi. Semua hadis yang membatasi itu hadyu. Tidak ada hadis yang membatasi tentang korban. Maksudnya kuota syari. Yang kedua, Nabi pernah korban untuk umatnya. Yang ketiga, keluarga dalam konsep modern mengalami perluasan makna. Nah sekarang Pak, kita masuk kritik wacana. Baru wacana sudah dikritik, ini jadi putusan atau enggak? Ini kan baru wacana toh. Ini kan baru wacana Pak. Sudah wacana, sudah dikritik, yang bisa jadi putusan atau enggak? Yang mumpung belum. Sebenarnya logika yang disampaikan oleh Dr. Zainuddin MZ itu bagus Pak. Ya memang secara umum paradigma fikih klasik itu menyamakan antara hadyu dengan korban. Ibnu Hajar Asqalani, siapa yang meragukan keilmuan Ibnu Hajar Asqalani dalam bidang fikih atau hadis? Nggak ada yang meragukan. Tapi beliau juga ketika menyebutkan hadis dalam babul adhohi yang dimasukkan hadis hadyu, kan berarti dia melakukan kias kan gitu. Nah sehingga Dr. Zainuddin itu ingin tadi meletakkan hadis secara proporsional. Hadis hadyu ya di bawah hadyu, hadis korban pada korban. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan, dalil kuota syar'i dalam korban, sapi maksimal 7, kambing maksimal 1 orang, itu pakai nas atau pakai kias atau nias dan kias? Ya. Kalau hadis jelas nas ya, semua hadis yang kita bacakan itu semuanya bicara tentang hadis. Sekarang korban ini, dia pakai kias atau pakai nas atau nas dan juga plus kias gitu. Korban itu kiaskan keluarga keluarga. Ya kan berarti kias. Ada keterangan yang menarik ya yang disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya As-Saljarrar. Saljarrar itu kitab Imam Syaukani yang mengkritik mazhabnya, yaitu mazhab apa? Zaidi itu. Dia lahir dan besar dalam mazhab Zaidi tapi mengkritik apa? Mazhabnya. Karena Imam Syaukani apa? Sampai pada level mujtahid sehingga dia tidak perlu untuk apa? Mengikuti mazhab yang mana ia dibesarkan secara taklid gitu. Oke. Di sana dikatakan ya, di matanya itu, yaitu yang ditulis oleh Al-Imam Ahmad bin Yahya Al-Murtado. Badanatun an asratin wa baqaratun an sab'atin. Dalam mazhab Zaidi. Mazhab Zaidi itu Syiah tapi yang paling dekat dengan Ahlussunnah wal Jamaah yang berkembang di Yaman ya. Selain Yaman apa enggak ada. Kalau Syiah yang di Iran dan Irak itu Syiah 12 imam atau Ithna Asyariyah atau Imamiyah, itu beda. Kalau itu jauh. Kalau Syiah Zaidiyah itu kitab-kitabnya hampir sama dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Perbedaannya hanya sedikit ya. Di sana dikatakan badanatun an asratin wa baqaratun an sab'atin. Unta untuk 10 orang, kok lebih ini. Yang kita bacakan unta untuk 7. Wa baqaratun an sab'atin, kalau satu sapi untuk 7. Nah, dalam keterangan Imam Syaukani, kalau unta untuk 7 itu konteksnya hadyu. Betul, kalau hadyu itu unta untuk 7. Tapi kalau untuk korban, unta itu boleh 10. Kalau sapi, baik untuk hadyu maupun korban, itu ya hanya untuk 7. Semua hadis yang kita bacakan
itu membatasi kalau unta hanya 7. Tapi yang sekarang unta untuk 10 itu konteksnya korban yang dibawakan oleh Imam Syaukani hadis Ibnu Abbas. Ini yang tidak disentuh oleh Dr. Zainuddin MZ. Coba min hadis Ibnu Abbas qala kunna ma'an nabiyyi fi safarin, kita bersama Nabi di dalam perjalanan. Fahadarul adha, maka datanglah Idul Adha. Konteksnya Nabi haji atau Nabi tidak haji? Tidak haji, wong fahadarul adha. Fadzabahna al-baqarata an sab'atin, maka kami menyembelih seekor sapi untuk 7 orang, wal ba'ira an asratin, dan 1 unta untuk 10 orang. Ini dalil korban atau dalil haji? Dalil korban. Ada kuota syariah atau enggak? Ada. Kalau sapi tetap 7 orang, tapi yang unta itu tidak 7 tapi boleh 10 itu. Meskipun di Bidatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, Pak, Ibnu Rus itu mengklaim adanya ijma. Kalau unta ya 7 gitu. Itu ijma. Berarti kalau ada hadis menjelaskan lebih dari 7, hadisnya berlawanan dengan ijma. Berarti yang dimenangkan apa? Ijma. Tapi logikanya bisa terbalik, Pak. Tidak mungkin ada ijma yang menyelisih hadis sahih gitu. Karena ijma itu harus punya sandaran hadis atau Quran, sehingga sama Al-Imam Syaukani dan Imam As-Sun'ani, Pak, klaim ijma Ibnu Rus yang ada di Bidatul Mujtahid kalau unta itu 10 itu tidak menyalahi ijma, itu dibantah. Berarti tidak ada ijma kalau unta itu hanya untuk 7 orang, boleh untuk 10 orang karena berdasarkan hadis Ibnu Abbas. Tapi yang menjadi pertanyaan, kalau jenengan nggak mungkin korban unta, nggak penting bagi jenengan unta itu untuk 10 atau untuk 7, itu nggak penting, Pak. Yang penting kita itu sapi gitu. Berarti kalau sapi kan masih tetap ijma gitu. Kalau sapi itu ya maksimal 7. Kalau ijma berkaitan dengan unta itu gugur kalau unta dibatasi dengan 7, karena hadis Ibnu Abbas menyebutkan unta boleh untuk 10. Oke. Berarti dasar korban itu nas atau kias? Nas, Pak. Bukan kias gitu, bukan kias. Atau mungkin kias plus nas gitu. Nah, kita coba lihat di Subulus Salam ketika As-Sun'ani menjelaskan hadis Jabir ibn Abdillah tadi yang berkaitan dengan Amul Hudaybiyah ya. Unta dan sapi untuk 7 orang. Coba ya. Dalla al-hadisu ala jawazil istiraq fil budnati wal baqarati. Hadis ini menjelaskan bolehnya bersekutu untuk unta dan sapi. Wa annahuma yudziyani an sab'atin, dan keduanya mencukupi 7 orang. Coba. Wa hadza fil hadyi. Ini untuk hadyu. Memang tadi kan sudah kita berulang-ulang kali, Ibnu Hajar itu memasukkan hadis hadyu untuk korban. Wa yuqasu alaihi al-udhiyah. Memang dalam pandangan Ibnu Hajar itu hadyu itu disamakan dengan, atau udhiyah itu disamakan dengan hadyu. Tapi ditambah keterangan, Pak. Bal qad warada fiha nassun. Tetapi ada nas yang jelas yang bicara tentang korban, yaitu hadis Ibnu Abbas yang kita bacakan tadi. Kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safari faqadarul adha fastarokna fil baqarati sab'atun wa fil ba'iri asratun. Berarti dalil korban, kuota syar'i korban itu di samping kias, meskipun kias ini diperdebatkan, Pak Imam Syaukani saja menolak kalau korban itu dikiaskan hadyu. Tapi Imam Syaukani tidak pernah mengatakan kalau
sapi itu boleh korban keroyokan atau saweran, tetap sesuai dengan kuota syar'i karena ada hadisnya, hadis Ibnu Abbas. Imam Syaukani menolak kias, maksudnya menolak apa? Korban dikiaskan dengan hadyu, tapi beliau kesimpulannya tetap kalau korban ya dibatasi kuota syar'i karena ada nas yaitu hadis Ibnu Abbas. Berikutnya, ketika Nabi korban dengan 1 ekor kambing diperuntukkan untuk umatnya, itu maksudnya Pak, itu syirkah dalam pahala atau syirkah fithaman dalam harga? Maksudnya Nabi dalam maksudnya bisa dipahami syirkah fithawab, syirkah pahala. Kambingnya itu kambingnya Nabi, tapi diperuntukkan pahalanya untuk umatnya. Atau syirkah fithaman, Nabi narik sahabat, sahabat saya mau beli kambing ya, kamu urunan ya, saweran. Itu namanya apa? Itu harga. Di sini maksudnya apa? Maksudnya itu Nabi yang betul apa? Pahala. Di komentarnya Imam Syaukani ya, wa yusrikuhum fits tsawabiyah. Nabi itu menyertakan pahala korban untuk umatnya. Tidak pernah Nabi minta saweran gitu. Bisa dipahami ya? Tapi ini kan ada nasnya Pak, ada nasnya. Kalau kirim arwah kan nggak ada dalilnya gitu. Tapi kalau Imam As-Sunani di kitab yang lain namanya Minhatul Ghaffar, khasiyahnya Dhau'un Nahar, ketika Nabi bilang Allahumma taqabbal anni wa amman lam yudhi min ummati, itu dipahami yang lain. Nabi itu berdoa supaya korban dirinya, keluarga dan umatnya itu diterima. Nabi tidak menghadiahkan pahala. Lima yudhuna li anfusi, mereka ya korban masing-masing. Maksudnya ini makanya membaca teks itu memunculkan banyak penafsiran, Pak. Nah, korbannya Nabi itu minta kepada Allah supaya orang yang korbannya diterima, tidak menghadiahkan pahala. Maksudnya yang korban ya supaya diterima Allah lah gitu. Bisa dipahami Pak ya? Memang dalam fikih itu kan pandangannya kan banyak gitu. Nggak hanya kesimpulan itu satu gitu. Tapi yang secara umum itu kita bisa pahami Pak, Nabi melakukan syirkah dalam pahala. Sehingga ini kesimpulan kritik saya ya gitu. Ini belum jadi putusan kalau saya kritikan gitu. Itu wacana Bu makanya, tapi masih wacana kok sudah dikritikkan gitu. Nanti kan nggak lolos di Munas. Ya. Kesimpulan kritik saya, dasar kuota syar'i itu nas, bukan hanya kias. Kalau yang disampaikan Dr. Zainuddin tadi kan kias gitu. Memang ada nas khusus yaitu hadis Ibnu Abbas gitu. Ini yang tidak dimunculkan oleh pemakalah tadi. Yang kedua, korban Nabi untuk umatnya itu min khosa'is Nabi, kekhususan Nabi gitu. Karena bagi Nabi korban itu hukumnya wajib. Yang kedua, ketika Nabi bilang wa an ummati Muhammadin, itu maksudnya syirka fis tsawab. Nabi menyertakan pahala, bukan fis tsaman, bukan pada harga atau uang, sehingga Nabi tidak pernah minta saweran. Kalau korban saweran atau keroyokan, jenengan diminta uang atau enggak? Ngelis. Berikutnya, ya memang keluarga itu mengalami perkembangan makna atau perluasan makna ya. Tapi di zaman Nabi keluarga tidak dipahami dalam sikap domestik, tapi sikap sosial itu sudah terjadi atau belum Pak? Sudah, ada muhajirin, ada
Ansor, kenapa Muhajirin dan Ansor ini enggak korban saweran dan keroyokan sendiri gitu? Kan enggak pernah. Di zaman Nabi ada dua komunitas ya, Muhajirin dan Ansor. Mereka enggak pernah korban saweran di antara mereka ya. Kemudian Ansor itu ada suku Khazraj, ada Aus. Keduanya pernah enggak korban saweran? Enggak gitu. Enggak. Sehingga tadi dipahami korban yang dimaksud di hadis Nabi itu yang satu keluarga, satu nafkah. Satu apa? Nafkah. Tapi kalau keluarga besar secara sosial itu tidak dinafkahi atau dinafkahi hanya parsial. Mungkin PCM bisa menggaji guru kan nggak secara totalitas. Bisa dipahami itu Kak? Tapi kalau satu keluarga itu kan satu nafkah gitu. Oke ya. Berikutnya kesimpulan kita Pak. Ini penting saya simpulkan ya. Karena kita ngaji tarjih itu kadang pengalaman saya Pak, didengarkan yang awal ngantuk, pulang salah kesimpulan itu. Atau ngajinya kadang datang atau enggak. Kadang-kadang ya bingung, makanya saya kasih kesimpulan ya biar nanti enggak membingungkan gitu. Nah, meskipun korban itu berdimensi sosial tapi juga bersifat ta'abudi. Sehingga wilayah ta'abudi ini yang harus berdasarkan pada nas. Kalau kuota syar'i ternyata ditemukan hadis Ibnu Abbas itu, bukan hadis-hadis tentang hadyu gitu. Korban keroyokan disebut korban latihan atau sedekah daging. Ini di fatwa tarjih semacam itu loh. Latihan atau sedekah daging dapat pahala atau enggak? Dapat gitu, dapat. Tapi jangan jenengan bangga, oh saya ikut korban saweran, sama dong dengan yang lain yang korban kuota syar'i, yang enggak sama dong. Kemudian yang ketiga, korban keroyokan itu budaya yang baik sebenarnya dan menumbuhkan spirit korban sesuai kuota syar'i. Cumanya problemnya tadi kata Pak Yahya Hanif, tiap tahun kok latihan enggak pernah sungguhan. Kawan seriusnya. Tapi itu sebenarnya menumbuhkan spirit ya. Spirit korban ini yang penting kalau jenengan masih levelnya korban latihan atau saweran ya. Abu Hurairah dan Ibnu Abbas itu memahami spirit korban. Abu Hurairah dalam riwayat yang lain itu Bilal ibn Abi Rabbah itu kan sahabat yang nggak kaya gitu. Tapi tiap Idul Adha menyembelih apa? Menyembelih jago. Ruwiya anna Bilalan duha bidik gitu. Ayam jago disembelih sama Bilal dan Abu Hurairah. Dia orang miskin. Kalau korban itu semangatnya apa Pak? Bergembira, menunya harus ganti gitu. Jangan sampai kita korban Idul Adha tapi menu kita masih tahu dan tempe Pak ya. Sehingga punya ayam ya disembelih. Ibnu Abbas Pak, Ibnu Abbas itu dia punya uang, tapi kalau misalnya suruh bayar 3 juta atau 3,5 juta Pak, nggak ada yang punya 500 atau 1 juta. Yang dilakukan Ibnu Abbas apa? Bilang kepada budaknya, hei budakku, silakan kamu pergi ke pasar, beli apa? Beli daging. Setelah itu bagikan ke orang-orang dan bilang inilah korbannya Ibnu Abbas itu. Ini disebut korban secara syariat atau enggak Pak? Tidak, tapi memaknai spirit korban. Sehingga korban saweran, keroyokan itu budaya yang baik sebenarnya. Supaya kita yang enggak mampu korban itu masih punya spirit untuk berkorban. Sehingga tidak perlu dilarang. Kalau itu sudah menjadi budaya ya silakan diteruskan. Kalau di sekolah punya budaya itu ya enggak apa-apa gitu. Tapi tadi bukan korban sesuai dengan kuota
syar'i tadi. Masih proses latihan dapat sedekah, tapi sedekah daging, bukan sedekah korban secara hakiki. Gitu ya. Mungkin kesimpulan kita itu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini ada pertanyaan atau enggak ini? Jih, monggo. Jih, monggo Pak. Jih. Monggo kaji langsung nih. Ini ada melenceng tapi beling-beling. Seperti apa namanya yang haji itu ketika orang berhaji. Kalau orang berhaji misalnya hajinya kan di Mekah, tapi penyembelih hajinya itu tidak di sana, tapi dilakukan di Jawa misalnya. Soalnya kalau dulu tidak mungkin, sekarang dengan tiap video call itu bisa dilakukan. Dan yang kedua, untuk kalau sekarang saya rasa menyembelih haji itu kalau di Mekah itu masakohnya sangat luar biasa, angel, orangnya ulung-ulungan. Ini dibeli di Indonesia kan yang luas gampang gitu. Dibeli di luar Mekah kan ya juga gampang. Kira-kira bagaimana? Terima kasih. Yang pertama ya, itu sudah difatwakan oleh Majelis Tarjih. Ada di TJA dan juga tuntunan ibadah korban ya, yang ditulis oleh Majelis Tarjih dan Tajdid tentang hukum korban untuk orang yang meninggal. Kaidah asalnya itu wa alaisa lil insani illa masa'a. Tidaklah manusia itu mendapatkan illa masa'a, kecuali apa sa'a yang ia usahakan. Sehingga ibadah itu hukum asalnya tidak boleh istinabah atau niabah ya, atau taukil, tidak boleh diwakilkan. Ya sholat sendiri tidak boleh diwakilkan kepada orang lain. Itu titip sholat itu nggak boleh. Tetapi ada nas, beberapa nas yang mentaksis itu mengecualikan. Di antaranya puasa. Puasa itu boleh diganti oleh walinya, karena Nabi bersabda, man mata wa alaihi shaumun shoma anhu waliyuhu. Orang yang meninggal punya hutang puasa, walinya boleh mempuasainya. Haji juga sama. Haji itu boleh dibadali kalau istilah kita. Ada beberapa syaratnya, Pak. Yang syaratnya yang pertama, di hadis Subrumah itu ketika seorang laki-laki bilang labbaika an Subrumah, dia Nabi dengar labbaika an Subrumah. Kalau kita mau haji kan tergantung jenis hajinya,
Kalau mau umroh ya labbaika umrotan, kalau haji ya labbaika hajan atau itu ya. Dia labbaika an subrumah, dia berihram untuk subrumah. Nabi bertanya, man subrumah? Siapa itu subrumah? Dia menjawab, ya Rasulullah, akhun li au qaribun li. Dia itu saudara saya atau kerabat saya. Kemudian Nabi bertanya, hal hajjata an nafsika? Apakah engkau sudah haji untuk dirimu? La ya Rasulullah. Belum ya Rasulullah. Nabi bilang, hujja an nafsika wa hujja an subrumah. Haji untuk dirimu sendiri, baru haji untuk subrumah. Nah, majelis tarjih berpandangan kalau badal haji itu yang membadali itu keluarga atau saudara sudah pernah haji, meskipun kalau madzhab Syafi'i boleh saja Pak orang lain, karena innamal a'malu binniyat, kan orang lain yang penting niatnya. Tapi majelis tarjih punya pertimbangan yang lain Pak. Yang kedua apa tadi, keluarga, kemudian pernah haji, kemudian ketika melakukan haji ya satu kali manasik ya, atau satu kali niat ya, sehingga nggak boleh manasiknya satu ini diniatkan untuk orang banyak sehingga keluar sertifikat umroh atau sertifikat haji, itu yang nggak boleh. Karena pertimbangan majelis tarjih kenapa harus disyaratkan ini, supaya tidak terjadi komersial dalam agama atau ibadah itu. Apa, sertifikat haji dan sertifikat umrah. Lah kemudian korban, terus kalau korban bagaimana gitu? Di jawaban majelis tarjih, korban itu yang pertama tadi sudah disampaikan, kalau ada wasiat harus dilaksanakan. Ada hadis riwayat Imam Tirmidzi disebutkan dalam kitab Du'un Nahar ya, al musyrik ala safahati hadaikil asar, yang ditulis oleh Al-Alamah Al-Hasan ibn Jalil, ulama Yaman, kitabnya besar itu. Ali bin Abi Thalib itu tiap tahun itu korban 2 ekor kambing Pak. Yang satu untuk dirinya, yang satu untuk mertuanya atau Rasulullah. Ketika ditanya kenapa, karena Rasulullah dulu wasiat kepada Ali, sehingga Ali tiap tahun korbannya 2 ekor kambing. Tapi kalau jenengan nggak usah wasiat gitu Pak Bu ya, kasihan anaknya itu, nanti warisannya habis itu. itu ya. Itu jelas kalau wasiat. Kemudian yang kedua nazar. Nazar yang baik itu kan harus ditaati. Man nazara ayyuti Allah fal yuti'hu. Siapa yang nazar untuk taat kepada Allah, suruh mentaatinya, karena nazar itu sama dengan hutang gitu. Sehingga kalau orang yang meninggal tadi pernah wasiat, pernah nazar, ternyata sebelum melaksanakan sudah meninggal, itu ahli warisnya dianjurkan untuk melakukan korban secara khusus untuk orang yang meninggal tersebut. Tapi yang menjadi pertanyaan Pak, bagaimana kalau nggak ada wasiat dan nadar? Kata majelis tarjih kembali pada kaidah asal wa alaisa lil insani illa masa. Lah terus kita kan anak mau berbakti kepada orang tua, bagaimana? Nah itu maksudnya ingin berbakti dengan korban ya, caranya ketika kita korban, pahala kita otomatis juga sampai pada orang tua. Awaladin solihin, karena anak itu kan min kasbil walid, jeripayahnya orang tua. Yang kedua, bisa pakai hadis tadi Pak, ketika Nabi korban untuk umatnya, berarti ada syirkah fith thawab, menyertakan pahala. Ketika Nabi korban untuk umatnya itu sahabat yang sudah meninggal, ketut, jenengan yang belum lahir, ketut tetangga Pak. Kalau jenengan jauh gak ketut juga berarti gak umatnya Nabi kan gitu. Nah dari sini bisa dipahami juga, berarti kalau saya korban tapi atas nama saya dan keluarga, termasuk yang
meninggal itu sebagian ulama membolehkan, Pak, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi. Cumanya kalau fatwa tarjih yang semacam itu saya belum menemukan. Tapi bisa kita pahami yang dilakukan Nabi itu kan syirkah fi thawab, yaitu menyertakan pahala, termasuk sahabat yang sudah meninggal di zaman Rasul. Ya, berarti kita anak kita niatkan untuk diri dan keluarga, dan juga yang keluarga yang meninggal, boleh-boleh saja. Kalau pakai hadis tadi, korbannya Nabi untuk umatnya, itu mungkin itu, Pak, ya, sehingga korban itu nggak perlu kalau nggak ada wasiat dan nadar, nggak perlu untuk orang tua yang sudah meninggal. Meskipun ini secara umum kan masih dipraktekkan di masyarakat, kadang digilir, Pak, yang tahun ini bapaknya, tahun ini ibunya, yang kalau sudah sampai anaknya ini yang lucu anaknya masih MI atau SD masih kelas 4, kelas 3, masa korban, bapak ibunya nggak ikut korban, kan berarti kan hanya membelikan ya sudah, atas nama keluarga kan itu saja itu ya. Kemudian yang kedua, kalau di negara Eropa, Pak, Konsili Ulama Eropa itu suruh mengiaskan daerah terdekat, karena di Eropa itu beberapa kawasan kan ya siang dan malamnya nggak sebagaimana umumnya kita yang berada di negara di bawah garis khatulistiwa, ya, itu suruh mengiaskan ke daerah sekitar. Itu dibikin jadwal itu, Pak, kan sekarang metode sudah hisab kan kayak jadwal kita kan jelas sehingga kalau puasa jadwal sholat sudah jelas. Jadi pakai patokan itu tidak mengikuti matahari apalagi cuma di Jogja, ya, di Gunung Kidul itu mungkin itu kan perlu ada fatwa ulama juga di sana seharusnya yang semacam itu. Secara umum ya mengikuti daerah sekitarnya, kan hanya beberapa kawasan itu ya. Nah, enggak, misalnya ada kan tidak terlalu Pak, jauh ya dengan daerah sekitar, sehingga kan perlu mengikuti tadi jadwal sholat daerah sekitarnya termasuk puasa. Kemudian tadi ya kajian tadi, bagaimana kalau hadyu itu disembelih di Indonesia Memang ada ijtihad kontemporer itu ya, yang semacam itu ya. Karena haji sekarang itu kan sudah pakai biro ya. Jadi jemaah haji sudah tidak repot ngurus hajinya, sudah tidak menyembelih sendiri, tinggal transfer gitu. Hukum asalnya memang haji itu kan, haji itu apa coba? Ma yuhda ila baitillah min badanatin wa ghairiha. Sesuatu yang dipersembahkan untuk Baitullah dari apa? Unta dan yang lainnya itu. Kan itu. Itu asalnya. Sehingga haji itu ya hadyan balighul Ka'bah. Ya yaitu yang disembelih di Ka'bah, di Baitullah atau di daerah haram sana kan gitu. Nah, itu asalnya, tapi memungkinkan terjadi ijtihad baru, Pak, gitu. Kalau di tarjih ya, haji itu kalau dalam fikih kan tanggal 10 Dzulhijjah kan yaumun nahri, tapi karena mungkin sibuk itu dibatasi ayamut tasri 11, 12, 13. Tapi kadang belum memungkinkan. Kalau di tarjih boleh sampai akhir Dzulhijjah. Yang penting masih di mikot zamani, kan haji mikot zamaninya kan sampai akhir Dzulhijjah gitu. Itu kalau di tarjih semacam itu ya. Ya, kayak korban itu sebagian ulama memahami sampai akhir Dzulhijjah. Tapi jenengan nggak usah pakai itu loh, itu bahaya nanti. Kalau haji itu karena beberapa ijtihad tadi sehingga mempertimbangkan prinsip apa?
Kemudian ya cumanya sejauh itu masih perlu untuk dikaji ya, meskipun hukum asalnya ya harus di Baitullah sana. Tapi kalau mempertimbangkan aspek maslahat ya bisa apa? Nah itu, tapi butuh kajian secara detail ya, apalagi fatwa-fatwa itu kan kita nggak boleh sembarangan itu. Mungkin itu saja jawaban saya. Itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.